Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat ya. Oke, aku Puji Eka Purwati dari Teknik Fisika 2A IAIN Tulungagung. Hari ini kita akan belajar tentang bagian dari tekanan, yaitu hukum Archimedes. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang konsep dari tekanan terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai sebuah pensil. Dalam sebuah pensil mempunyai dua ujung, yaitu ujung runcing dan juga ujung tumpul. Kemudian pensil ini akan saya posisikan seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti saya ya. Ujung runcing di bagian jari telunjuk dan ujung tumpul di bagian ibu jari. Kemudian saya akan memberikan gaya yang sama pada pensil ini selama beberapa detik. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Lepaskan pensilnya, kemudian perhatikan lekukan dari pensil yang ada pada jari kita. Lekukan pada jari telunjuk lebih kecil jika dibandingkan dengan lekukan pada ibu jari. Kemudian, lekukan pada jari telunjuk terasa lebih sakit jika dibandingkan dengan ibu jari kita. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Itulah awal mula konsep dari tekanan. Tekanan tidak lain adalah gaya persatuan luas atau F per A. Jika gaya yang diberikan konstan sedangkan luas penampangnya besar, maka tekanannya akan kecil. Sebaliknya, jika gaya yang diberikan konstan sedangkan luas penampangnya kecil, maka tekanannya akan besar. Itulah mengapa jari telunjuk kita terasa lebih sakit jika dibandingkan dengan ibu jari. Karena ujung pensil yang runcing dengan luas penampang yang sempit akan menghasilkan tekanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan ujung pensil yang tumpul dengan luas penampang yang lebih besar. Di mana tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang atau A dan berbanding lurus dengan gaya atau F. Untuk mempermudah teman-teman mengingat konsep dari tekanan, di sini saya akan memberikan sebuah quotes. Dengarkan baik-baik ya. Jika kita tidak mau banyak tekanan, maka jangan kebanyakan gaya. Yang perlu kita lakukan adalah memperluas. Memperluas apa? Memperluas hati kita. Sarangin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi inti tentang hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu? Pernahkah kalian mencelupkan tangan kalian ke air? Apa yang kalian rasakan? Pasti tangan kalian terasa lebih ringan jika di dalam air. Benar kan? Nah, di sini saya mempunyai segelas air yang terisi penuh dan sebuah telur. Kemudian saya akan memasukkan telur ke dalam gelas. Perhatikan apa yang terjadi ya. Wah, ternyata setelah kita memasukkan telur ke dalam gelas, sebagian air yang ada pada gelas tumpah teman-teman. Jadi, kedua peristiwa tadi sesuai dengan bunyi dari hukum Archimedes, yaitu bila suatu benda dicelupkan, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat air yang dipindahkan. Jadi, kalau tadi saat kita memasukkan telur ke dalam air, kemudian sebagian air itu tumpah, maka air yang tumpah tadi adalah sebesar berat air dari telur. Kemudian, berapakah gaya apung atau gaya angkat ke atasnya? Fa sama dengan massa jenis air atau rho dikali volume benda tercelup dan dikalikan dengan gravitasi.
Jadi, mengapa tangan kita terasa lebih ringan jika di dalam air? Karena pada saat di dalam air, benda apapun termasuk tangan kita yang tadi akan mendapatkan gaya ke atas melawan berat benda itu sendiri. Ingat, kata kunci dari hukum Archimedes adalah gaya angkat ke atas. Dan banyak sekali akibat dari hukum Archimedes ini terhadap kehidupan kita sehari-hari seperti percobaan berikut ini. Di sini saya mempunyai 3 gelas, yaitu pada gelas A adalah air tawar biasa, pada gelas B adalah air dengan sedikit garam, dan pada gelas C adalah air dengan larutan banyak garam. Di sini saya juga mempunyai 3 buah telur. Nah, ketiga telur ini kita masukkan ke dalam masing-masing gelas dengan larutan yang berbeda. Yuk kita amati apa yang terjadi. Pada gelas A, telur terlihat tenggelam, pada gelas B, telur terlihat melayang, dan pada gelas C, telur terlihat mengapung. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Pada gelas A, telur terlihat tenggelam karena massa jenis airnya jauh lebih kecil jika dibandingkan massa jenis telur. Pada gelas B, telur terlihat melayang karena tadi kita menambahkan sedikit garam sehingga massa jenis airnya sama dengan massa jenis telur. Dan pada gelas C, telur terlihat terapung karena massa jenis airnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis telur. Atau lebih gampangnya, jika Fa lebih kecil dibanding W, maka bendanya akan tenggelam. Jika Fa sama dengan W, maka bendanya akan melayang. Dan jika Fa lebih besar daripada W, maka bendanya akan terapung. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and bye-bye.